Terminal Rambung selalu hidup, bahkan ketika matahari baru saja tenggelam di balik deretan ruko tua. Lampu-lampu jalan yang temaram memantulkan bias kuning di permukaan aspal yang basah oleh gerimis sore. Suara klakson bas, teriakan calo, dan aroma kopi tubruk dari warung pinggir jalan membaur menjadi satu, menciptakan suasana khas Medan yang keras namun penuh cerita. Disinilah ribuan kisah lahir dan mati setiap hari, termasuk kisah tentang seorang sopir bas pariwisata yang bernama Paman Darto. Paman Darto adalah sosok sederhana yang selalu tersenyum meski garis lelah menghiasi wajahnya. Setiap pagi ia memeriksa kondisi busnya dengan cermat, sambil menyenandungkan lagu-lagu Batak yang membuat para kernet ikut tersenyum. Baginya, bekerja di terminal seperti menjadi bagian dari keluarga besar yang gaduh namun akrab. Namun di balik keramahan itu, ada beban yang terus ia pendam, beban yang membuat sorot matanya tak lagi seterang dulu. Sore itu, ketika ia sedang menutup pintu bagasi bas, beberapa sopir lain saling pandang dengan gelisah. Mereka membicarakan sesuatu dengan suara lirih, seolah takut jika angin malam sekalipun mendengar. Paman Darto tahu apa yang dibicarakan, tetapi ia berpura-pura tak peduli. Ia menepuk-nepuk sisi busnya, mencoba menyemangati dirinya sendiri dengan ritual kecil yang selalu ia lakukan. Terminal Rambung mulai sepi ketika bas terakhir meninggalkan area keberangkatan. Namun ketenangan itu bukan pertanda bahwa semuanya baik-baik saja. Justru pada jam-jam inilah ketakutan para sopir biasanya datang. Dari jauh, bayangan besar seseorang tampak berjalan mendekat, langkahnya berat namun mantap. Orang-orang yang mengenalnya langsung menunduk atau pura-pura sibuk. Namanya adalah Agus Botak. Meski tubuhnya tidak terlalu tinggi, reputasinya membuatnya terasa sebesar tembok. Kepalanya yang pelontos berkilat tertimpa lampu terminal, dan tatapannya tajam seperti hendak menembus dada setiap orang yang dilihatnya. Banyak sopir yang pernah mencoba menolak permintaannya, tetapi berakhir dengan wajah memar atau kaca spion bas pecah tanpa sebab. Paman Darto melihat bayangan itu semakin dekat, dan hatinya turun perlahan ke perut. Setiap hari ia berharap agar hari itu Agus Botak lupa datang, namun harapan semacam itu hanya milik orang yang belum mengenal dunia terminal. Ia merapikan jaket lusuhnya, seolah berharap ketegasannya bisa meningkat dengan sekadar menata kerah yang sudah usang. Ketika Agus berdiri hanya beberapa langkah darinya, suasana seakan membeku. Tak ada calo yang berteriak, tak ada suara bas yang meraung, seolah seluruh terminal menahan napas. Paman Darto mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia tahu ia tidak punya pilihan selain menyerahkan uang yang tak seberapa dari hasil kerjanya hari itu. Dan di tengah semua itu, tanpa disadari siapapun, angin malam membawa bayangan lain yang baru memasuki terminal kota Medan. Seorang pemuda yang wajahnya keras namun matanya jernih, berjalan perlahan di antara deretan bas. Namanya Rehan, dan tanpa ia tahu, takdir malam itu sedang bersiap mempertemukannya dengan ketidakadilan yang menimpa pamannya, sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh terminal selamanya. Hujan mulai turun perlahan, membuat lampu-lampu terminal terlihat seperti bintang yang meleleh di udara. Paman Darto berdiri kaku di depan Agus Botak, mencoba menahan rasa takut yang merayap dari telapak kaki hingga ujung rambutnya. Di tangannya, ia menggenggam lembaran uang lusuh, sisa hasil kerja yang seharusnya ia bawa pulang untuk membeli beras dan susu cucunya. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, uang itu bukan lagi miliknya. Agus Botak mengulurkan tangan tanpa berkata sepatah kata pun. Sorot matanya sudah cukup membuat Paman Darto menyerah. Dengan gerakan pelan dan pasrah, ia menyerahkan uang itu. Jemari Agus yang penuh tato meraih uang tersebut dengan cepat, seolah ia sedang mengambil haknya sendiri. Kurang, gumamnya datar, tanpa memeriksa jumlahnya. Kata itu saja sudah cukup membuat lutut Paman Darto melemas. Para sopir lain menonton dari kejauhan, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian dengan ketakutan yang sudah terlalu akrab. Mereka ingin menolong, tapi siapa yang cukup bodoh untuk menantang Agus Botak? Nama pria itu sudah menjadi legenda kelam di terminal Rambung, legenda tentang orang yang kebal hukum, kebal ampun, dan kebal takut. Diam adalah pilihan satu-satunya agar hidup tetap berjalan. Paman Darto menunduk, berusaha menahan emosi yang menggelegak dalam dadanya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menolak. Tapi bayangan masa lalu ketika seorang sopir yang menolak Agus harus dirawat berminggu-minggu di rumah sakit membuatnya tersadar bahwa keberanian semacam itu hanya akan menyakiti keluarganya. Dengan berat hati,
Ia mengambil tambahan uang dari saku terdalamnya, uang cadangan yang ia simpan untuk bensin besok pagi. Agus mengangguk kecil setelah menerima uang tambahan itu, lalu meludah ke tanah tepat di dekat kaki Paman Darto. Tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu, langkahnya berat namun penuh kepuasan. Hujan yang pelan berubah menjadi deras, seolah langit ikut menangis bersama para sopir yang tak mampu berbuat apa-apa. Setelah bayangan Agus menghilang dari pandangan, Paman Darto akhirnya duduk di kursi kecil samping busnya. Ia memandang tangan yang tadi memberikan uang, tangan yang kini bergetar tanpa ia sadari. Ia merasa semakin terpuruk, semakin kecil, semakin tak berdaya. Hidup yang keras sudah biasa baginya, tapi dipaksa menyerahkan haknya hari demi hari adalah luka yang tak kunjung sembuh. Di kejauhan, Rehan masih berjalan menyusuri lorong antar bus, tak mengetahui apa yang barusan terjadi. Namun langkahnya berhenti tiba-tiba ketika ia melihat pamannya duduk sendirian di bawah lampu yang remang. Ada sesuatu dalam cara Paman Darto menunduk, seperti seseorang yang menahan beban dunia di pundaknya. Rehan mempercepat langkah, hatinya bertanya-tanya apa yang membuat paman yang selalu ceria itu tampak begitu hancur malam ini. Dan ketika Rehan semakin dekat, suara isak kecil, pelan, pecah, dan penuh luka, samar terdengar dari bibir Paman Darto. Suara itu cukup untuk membuat detak jantung Rehan berubah. Ia belum tahu apa yang terjadi, tapi satu hal pasti, malam itu ada sesuatu yang mulai retak, menunggu untuk pecah menjadi badai yang jauh lebih besar. Rehan berdiri di depan pamannya tanpa sepatah kata pun, membiarkan detik demi detik berlalu sambil menatap tubuh Paman Darto yang sedikit membungkuk. Hujan yang mengguyur terminal membuat aroma tanah basah bercampur dengan bau solar, namun yang paling menusuk hidung Rehan adalah rasa tidak beres yang menggantung di udara. Paman Darto mengangkat kepalanya perlahan, dan ketika mata mereka bertemu, Rehan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, keputusasaan. "Paman, kenapa? Ada apa?" tanya Rehan dengan suara serendah mungkin. Paman Darto menoleh ke arah lain, menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. "Tak ada apa-apa, Nak, hujan saja ini," jawabnya, berusaha tersenyum. Tapi suaranya pecah, dan Rehan tahu ia sedang berbohong. Rehan mendekat, duduk di sampingnya, lalu menepuk bahu pamannya. Sentuhan itu membuat pertahanan Paman Darto runtuh sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, Paman Darto menarik napas panjang, seolah mencoba mengusir kesedihan yang berkecamuk. "Capek kali paman kerja di sini," gumamnya. "Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus diberi makan." Rehan mengangguk, tetapi hatinya terasa digenggam kuat oleh rasa cemas. Ia baru saja pulang setelah bertahun-tahun merantau, dan ia menemukan pamannya yang dulu gagah dan ceria kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Dari kejauhan, Rehan sempat melihat seseorang berperawakan besar meninggalkan area itu beberapa menit sebelumnya. Sosoknya tampak mencolok, dan wajahnya keras seperti batu. Ia tak tahu siapa pria itu, tapi tatapan orang-orang di terminal saat sosok itu tadi lewat membuat Rehan sadar bahwa pria tersebut bukan orang sembarangan. Ada ketakutan melekat di mata para sopir, ketakutan yang sama yang kini ia lihat pada pamannya. "Paman, ada yang ganggu? Ada yang sakiti?" tanya Rehan hati-hati. Paman Darto cepat-cepat menggeleng, namun gerakannya terlalu cepat, terlalu gugup. Tidak ada. Jangan kau pikir macam-macam." Namun Rehan bisa membaca bahasa tubuh seperti membaca buku. Ia terlatih menilai gestur sejak belajar bela diri, ketidakjujuran terlihat jelas dari jari tangan Paman Darto yang terus mengetuk-ngetuk pahanya. Rehan memalingkan wajah, mencoba menenangkan pikirannya. Selama ini ia belajar kungfu bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk memahami dunia dengan lebih jernih. Tapi malam itu, jernihnya pemahaman berubah menjadi kegelapan yang bergolak. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, belum tahu apa yang akan ia temukan jika melompat, namun tahu bahwa ia tak punya pilihan selain melakukannya. Ia memandang wajah pamannya sekali lagi, wajah yang penuh kerut, penuh lelah, penuh luka yang tak terlihat. "Kalau ada apa-apa, paman bilang sama Rehan," ucapnya lembut namun tegas. Rehan sudah pulang, paman tak sendiri lagi. Kata-kata itu membuat Paman Darto menutup mata, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia ingin bicara, ingin jujur, tapi ketakutan menahannya seperti rantai besi. Dan ketika hujan mulai mereda, sebuah tekad baru tumbuh dalam diri Rehan. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia belum tahu nama Agus Botak, apalagi sepak terjangnya.
Namun ia tahu satu hal pasti, sesuatu sedang merongrong kehidupan pamannya, dan Rehan tidak akan diam. Tidak di kampung halamannya sendiri. Tidak kepada keluarga yang membesarkannya. Tidak kepada ketidakadilan yang berjalan bebas di depan mata. Keesokan paginya, terminal Rambung kembali riuh oleh suara mesin dan panggilan penumpang. Namun bagi Rehan, suasana itu tak menghapus bayangan wajah pamannya semalam. Ia sengaja datang lebih pagi, berharap bisa mengajak Paman Darto sarapan bersama sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika ia tiba, ia menemukan pamannya sedang memeriksa ban bas dengan wajah tegang, seolah tengah menghadapi musuh yang tak terlihat. Rehan mendekat perlahan. "Paman, sudah makan?" tanyanya. Paman Darto kaget, menoleh dengan senyum yang dipaksakan. "Ah, Rehan, baru datang kau." Sudah. Paman ini sehat-sehat saja," ujarnya sambil mengelap keringat. Tapi Rehan melihat tangan pamannya gemetar halus. Getaran itu tidak datang dari lelah, melainkan dari ketakutan yang masih tinggal sejak malam sebelumnya. Saat mereka berjalan menuju warung kopi kecil di dekat terminal, beberapa sopir menatap Paman Darto dengan pandangan penuh iba. Ada yang ingin menegur, namun urung ketika melihat Rehan ada di sampingnya. Rehan menangkap semua tatapan itu, tatapan orang yang tahu sesuatu, namun tak berani bicara. Semakin banyak bukti kecil itu muncul, semakin jelas bahwa pamannya menyembunyikan masalah yang besar. Duduk di warung, Rehan mencoba memulai pembicaraan halus. "Paman," Rehan lihat paman beda. Ada yang bikin resah. Paman Darto hanya tersenyum pahit sambil menatap gelas kopi. Lama ia diam, menimbang-nimbang kata yang hendak keluar. Rehan menunggu dengan sabar, namun di balik kesabarannya ada bara yang terus menyala. Hingga akhirnya, Paman Darto menarik napas panjang, berat, seperti seseorang yang menyerah pada takdir. "Rehan," suaranya pelan, seperti bisikan yang takut terdengar meja sebelah. "Di terminal ini, ada seseorang yang sering ganggu paman." Rehan berhenti mengaduk tehnya. "Siapa?" tanyanya, nadanya berubah datar. Paman Darto menelan ludah, lalu menunduk. "Agus Botak." Nama itu menjadi pedang tajam yang memotong keheningan di antara mereka. Ia menjelaskan dengan suara bergetar, bagaimana Agus Botak memalak para sopir, termasuk dirinya. Bagaimana setiap hari ia harus menyerahkan sebagian penghasilan, dan jika terlambat, ancaman datang dalam bentuk pecahnya kaca spion atau ban digembosi. Rehan mendengarkan tanpa bergerak, wajahnya tetap tenang, namun napasnya perlahan memendek. Setiap kata yang keluar dari mulut pamannya menambah beban dalam dadanya. "Paman tak mau kau campur," tambah Paman Darto cepat, seolah membaca niat dalam hati Rehan. "Ini bukan urusanmu, nak. Paman sudah biasa. Jangan kau lawan orang itu, dia bukan orang baik-baik." Tapi kata-kata itu justru membuat Rehan menengadah, menatap pamannya dengan sorot yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sorot seseorang yang tidak hanya tersinggung, tetapi merasa keluarganya telah diinjak harga dirinya. Rehan menggenggam tangan pamannya di atas meja, tegas namun penuh hormat. "Paman sudah terlalu lama diam," katanya perlahan namun mantap. "Kalau paman tak sanggup bilang siapapun, biar Rehan yang bicara." Wajah Paman Darto memucat, tapi ia tahu dari cara Rehan menatapnya bahwa pemuda itu telah membuat keputusan. Keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dan di luar warung itu, angin pagi berhembus membawa satu pertanda, badai besar sedang mendekat terminal Rambung. Rehan berjalan meninggalkan warung kopi dengan langkah yang tak lagi santai seperti sebelumnya. Setiap detik setelah mendengar nama Agus Botak, dadanya terasa seperti diobong api yang tak bisa padam. Ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri, namun justru semakin ia bernapas, semakin tajam bayangan ketidakadilan itu menusuk pikirannya. Hujan kecil tadi pagi menyisakan genangan di tanah, dan setiap langkah Rehan menimbulkan cipratan yang seolah mengikuti dentam amarah dalam hatinya. Paman Darto berjalan setengah langkah di belakangnya, seperti seseorang yang sedang mengejar bayangan masa depan yang ia takutkan. "Rehan, jangan kau buat masalah," ucapnya lirih, hampir memohon. "Paman sudah biasa, tak usah kau ambil hati." Tapi kalimat itu membuat Rehan berhenti mendadak. Ia menoleh perlahan, menatap pamannya dengan mata yang mulai berkaca, bukan karena lemah, melainkan karena terlalu banyak menahan gejolak emosi. "Paman biasa, paman korban," jawab Rehan dengan suara bergetar rendah. Dan Rehan, mana bisa diam lihat keluarga diinjak begini. Kata-kata itu membuat Paman Darto tertunduk.
Dalam dirinya berkecamuk rasa takut sekaligus bangga, takut akan apa yang mungkin terjadi, dan bangga karena Rehan, keponakan yang dibesarkannya, memiliki hati yang begitu besar. Ketika mereka kembali ke area bus, beberapa sopir diam-diam memperhatikan Rehan. Mereka mungkin tidak mendengar percakapan di warung tadi, tapi mereka bisa melihat perubahan aura di wajah pemuda itu, tegang, siap, dan penuh tekad. Salah seorang sopir tua mendekat dan berbisik kepada Paman Darto, "Kalau dia mau lawan Agus, jangan biarkan. Anak itu bisa celaka." Perkataan itu membuat Rehan menajamkan telinga, namun ia tidak menanggapi. Dalam dirinya sudah ada keputusan yang tak bisa digoyahkan. Menjelang siang, Rehan berdiri sendirian di antara dua bus, menatap terminal dengan pandangan jauh. Di kepalanya, potongan-potongan kenangan bermunculan, masa kecilnya bersama Paman Darto, bagaimana pria itu bekerja keras membiayai sekolahnya, bagaimana ia menjemput Rehan ketika dipukuli anak-anak kampung dulu. Semua itu menumpuk menjadi satu alasan terbesar untuk tidak membiarkan ancaman bernama Agus Botak terus menghancurkan hidup pamannya. Ia mengepalkan tangan, merasakan bekas-bekas latihan kungfu bertahun-tahun lalu seakan hidup kembali di ujung sarafnya. Ia ingat semua jurus yang diajarkan gurunya, tentang teknik, keseimbangan, dan kehormatan. Tapi lebih dari itu, ia ingat nasihat gurunya, kungfu bukan untuk mencari lawan, tapi untuk melindungi yang tak mampu melindungi diri. Dan hari itu, nasihat itu menemukan makna yang sebenarnya. Dari kejauhan, angin membawa suara tawa kasar yang familiar bagi para sopir, tawa Agus Botak. Rehan otomatis menoleh, melihat sosok botak bertubuh besar itu sedang berjalan di sisi kiri terminal, memeriksa bus-bus seperti seorang raja yang menagih upeti. Para sopir menegang, sebagian mundur, sebagian menunduk. Tapi Rehan berdiri tegak, menatap tanpa bergeming. Di momen itu, sesuatu di dalam dirinya klik, seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah lama dipaksa. Ini bukan lagi soal uang atau keberanian, ini soal harga diri keluarganya. Api amarah Rehan sudah menyala, dan tak ada yang bisa memadamkannya kecuali satu hal, menantang ketidakadilan yang telah terlalu lama dibiarkan terjadi di terminal Rambung. Sepanjang sore itu, Rehan tidak lagi bercampur dalam keramaian terminal seperti sebelumnya. Ia berdiri di sudut yang tidak mencolok, memperhatikan setiap gerakan di sekitar tempat Agus Botak berkeliaran. Hatinya masih mendidih, namun pikirannya tetap jernih. Ia tahu bahwa melawan tanpa perhitungan hanya akan mencelakakan dirinya dan membuat pamannya berada dalam bahaya yang lebih besar. Maka ia memilih untuk melihat, mencatat, dan menunggu. Dari pengamatan pertama, Rehan segera menyadari pola yang jelas. Agus selalu muncul pada jam yang sama, sekitar setelah bus-bus wisata selesai bongkar muatan. Ia berjalan dari satu bus ke bus lain seperti seorang bos organisasi. Hanya dengan sekali pandang membuat para sopir merogoh kantong dengan wajah pucat. Dan setiap kali uang berpindah tangan, Agus akan tersenyum tipis, senyum seseorang yang percaya dirinya tak tersentuh hukum. Rehan mendekat sedikit, berbaur dengan para kernet yang sedang merokok. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan percakapan yang mereka bisikkan. "Tadi si Ucok hampir tak bayar, hampir patah rahangnya," bisik salah satu. "Kau ingat si Armen, dulu melawan? Sampai sekarang basnya tak pernah kembali normal," sambung lainnya. Meski mereka berbicara dengan lirih, nada takut dalam suara mereka terdengar jelas. Mendengar itu, rahang Rehan mengeras. Ia terus mengikuti Agus dari kejauhan. Dari cara berjalan, cara bicara, hingga siapa saja yang mendekatinya. Ada 2 atau 3 anak buah yang kadang menyertainya, namun tampak jelas bahwa mereka hanyalah bayang-bayang yang menumpang keberanian dari nama besar sang pemalak terminal itu. Yang benar-benar ditakuti hanya satu, Agus Botak sendiri. Dan itu, bagi Rehan, adalah informasi penting. Menjelang senja, Agus masuk ke sebuah gudang kecil di sisi terminal, tempat yang jarang dipakai kecuali untuk menyimpan barang-barang bus yang tidak terpakai. Rehan memperhatikan dari balik deretan ban bekas. Dari dalam, terdengar suara tawa kasar dan suara botol yang disatukan. Mungkin tempat itu adalah markas kecilnya, tempat ia merasa paling aman. Rehan mencatat lokasi itu baik-baik dalam pikirannya. Saat cahaya matahari terakhir tenggelam, Rehan kembali ke area bus pamannya. Ia berpura-pura membantu memeriksa kondisi mesin, tetapi pikirannya masih sibuk memutar ulang apa yang ia lihat. Setiap detail yang terkumpul semakin menegaskan satu hal, Agus bergerak dengan kebiasaan yang mudah diprediksi.
Ini berarti ia bisa dikalahkan, bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan strategi yang tepat. Paman Darto memandang Rehan dengan penuh kekhawatiran. Kau kemana saja, Paman cari tadi, katanya. Rehan tersenyum tipis, menutupi badai dalam pikirannya. Rehan cuma lihat-lihat terminal, Paman. Banyak yang berubah. Namun senyum itu tak mampu menghapus kecemasan di wajah pamannya. Seolah nalurinya tahu bahwa Rehan sedang mendekati bahaya yang selama ini ia coba elakkan. Dan malam itu, ketika para sopir mulai pulang satu persatu, Rehan menatap terminal yang perlahan gelap. Di dalam bayangan bangunan-bangunan tua itu, ada satu sosok yang menguasai rasa takut banyak orang. Tapi Rehan bukan orang yang tumbuh untuk tunduk pada ketidakadilan. Ia telah melihat cukup untuk tahu, bahwa cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan Agus Botak. Namun sebelum hari itu tiba, ia akan memastikan ia memahami setiap inci medan pertempuran. Karena sekali ia melangkah, tidak akan ada kata mundur. Keesokan harinya, suasana terminal Rambung terasa lebih berat dari biasanya. Gugusan awan gelap menggantung rendah di atas atap besi terminal, seakan langit pun tahu akan ada sesuatu yang pecah hari itu. Rehan datang lebih pagi dari biasanya, berdiri bersandar pada tiang besi dekat bas pamannya. Matanya tak pernah lepas dari area tempat Agus Botak biasanya muncul. Ia tidak berniat memulai masalah, tapi ia juga tidak berniat menghindar jika takdir mempertemukan mereka. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan, disertai tawa serak yang tak asing lagi bagi para sopir. Rehan menajamkan pandangannya. Dari balik deretan bas, muncul sosok botak itu, berjalan seperti pusat gravitasi terminal. Sopir dan kernet yang melihatnya langsung menunduk, sebagian berpura-pura sibuk, sebagian bahkan mundur beberapa langkah. Namun Rehan tetap berdiri tegak, tubuhnya seolah memaku dirinya di tempat. Saat Agus Botak lewat di dekatnya, Rehan bisa merasakan aura keangkuhan yang memancar dari tubuh pria itu. Agus berhenti sejenak, melirik Rehan dengan tatapan menyelidik. "Kau ini siapa? Baru lihat muka kau di sini," katanya, suaranya berat dan tajam. Rehan tidak melangkah mundur. "Saya Rehan, keponakan Pak Darto," jawabnya tenang. Nama itu membuat Agus mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. "Ah, keponakan supir itu," gumam Agus sambil menatap dari ujung kepala hingga kaki Rehan, seperti menilai barang dagangan. "Kau mirip dia, sama-sama suka diam, sama-sama gampang diperas." Beberapa sopir yang mendengar ucapan itu menahan napas, takut percikan kecil itu berubah menjadi ledakan. Namun Rehan hanya menatap lurus, tidak marah, tidak pula mundur. Tatapan itu membuat senyum Agus perlahan memudar. Agus mendekat satu langkah lagi, kini hanya berjarak kurang dari 1 meter. "Apa kau mau belajar jadi sopir? Atau mau belajar bayar uang keamanan?" tanyanya, suaranya rendah, tapi penuh tantangan. Rehan merasakan dadanya bergemuruh, namun ia berhasil menahan gejolak itu. Dengan nada halus namun penuh penekanan, ia berkata, "Saya cuma mau kerja dengan tenang. Dan saya mau keluarga saya dibiarin tenang." Kata-kata itu membuat suasana sekitar berubah. Dua kernet yang tadi merokok langsung berhenti. Beberapa sopir yang sedang duduk bangkit perlahan, memperhatikan. Tidak ada yang pernah berbicara begitu lugas kepada Agus Botak. Tidak pernah. Dan itu membuat Agus menyipitkan mata, wajahnya tegang sejenak sebelum kembali tersenyum miring. "Kau ini lucu," katanya sambil menunjuk dada Rehan. "Tapi hati-hati, kalau kau masuk urusan orang besar, kau bisa tenggelam." Rehan tidak menjawab, ia hanya memandang tajam ke arah telunjuk Agus yang menekan dadanya. Tanpa marah, tanpa gentar, justru tatapan itu yang membuat Agus terdiam sepersekian detik, seperti sedang menilai apakah pemuda di depannya benar-benar bodoh, atau sangat berbahaya. Dan dalam hening singkat itu, Rehan mengangkat wajahnya sedikit, hanya satu gerakan kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan pemuda yang bisa dibengkokkan seenaknya. Agus akhirnya mundur selangkah, menghela napas panjang. "Kau akan belajar, semua orang di sini akhirnya belajar," katanya sambil berbalik meninggalkan Rehan. Tapi sebelum pergi jauh, ia menoleh dan menambahkan, "Dan pelajaran itu kadang sakit." Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan terminal dalam keheningan yang menegang. Di belakangnya, para sopir saling pandang, tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Rehan tetap berdiri di tempat, menatap punggung Agus hingga hilang dari pandangan. Pertemuan pertama itu tidak berujung bentrokan. Namun jelas bagi semua orang, termasuk Agus sendiri,
bahwa badai sedang bergerak mendekat, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Di hati Rehan, tekad justru semakin kuat, ia telah menunjukkan dirinya. Dan ia siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Sejak pertemuan singkat itu, kabar tentang keberanian Rehan menyebar di antara para sopir seperti angin yang membawa aroma badai. Sebagian merasa kagum, sebagian lagi justru ketakutan. Mereka tahu betul, menantang Agus Botak, meski hanya dengan kata-kata, adalah seperti melempar batu ke sarang tawon. Dan tawon itu selalu membalas, tanpa peduli siapa yang terkena sengatannya. Terminal yang biasanya bising pun hari itu terasa lebih sunyi, seolah seluruh orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Paman Darto menjadi orang yang paling gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke arah Rehan, yang berdiri dekat bas sambil membantu kernet memeriksa ban. "Nak, kau harus berhenti. Jangan buat masalah besar," ujarnya dengan suara yang hampir pecah. Rehan mengangguk, tetapi sorot matanya tidak berubah. Ia berusaha menenangkan pamannya, namun jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu bahwa semuanya telah bergerak ke arah yang tidak bisa dia putar ulang. Menjelang siang, terminal kembali dipenuhi kendaraan yang keluar masuk, namun suhu emosional di dalamnya tetap dingin. Setiap sopir merasakan tekanan tak terlihat, seolah mereka berjalan di atas tanah yang bisa runtuh kapan saja. Beberapa dari mereka bahkan sengaja menghindari Rehan, takut jika keberadaan mereka di dekat pemuda itu dianggap sebagai bentuk dukungan, dan akhirnya mereka ikut menjadi target kemarahan Agus Botak. Di tengah kegelisahan itu, kabar buruk akhirnya tiba. Seorang kernet berlari tergesa menuju area bas, wajahnya pucat. "Bang Rehan, tadi Agus cari kau," katanya terbata-bata. "Dia marah kali. Katanya kau kurang ajar sama dia pagi tadi. Dia bilang, nanti sore dia datang lagi." Kalimat itu membuat kernet lain terdiam, dan beberapa sopir yang mendengarnya langsung berhenti bekerja. Seolah sebuah gong raksasa dipukul, menandai awal dari sesuatu yang mengerikan. Paman Darto langsung menghampiri Rehan, memegang bahunya erat. "Rehan, dengar paman, kau harus pulang sekarang. Jangan tunggu dia datang. Dia bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Kalau kau tetap di sini, bisa-bisa kau," suaranya terhenti, tidak sanggup mengucapkan kemungkinan terburuk. Matanya memerah, dipenuhi ketakutan yang hanya dirasakan oleh seseorang yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang ancaman. Namun Rehan tetap berdiri tegak. "Paman, Rehan tak mau lari. Rehan tak mau keluarga terus diganggu begini. Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi?" Jawabnya dengan tenang, meski hatinya sebenarnya tengah berdebar kencang. Ia tahu ancaman Agus bukan permainan, tapi ia juga tahu bahwa diam hanya membuat para sopir semakin terbelenggu. Dan seseorang harus menjadi pemutus rantai itu. Sore itu, langit mulai mendung lagi, seperti mengikuti suasana hati setiap orang di terminal Rambung. Rehan berdiri di antara dua bas besar, kedua tangannya di saku, menatap jauh ke arah pintu masuk terminal. Ia bisa merasakan mata-mata sopir mengawasinya dari kejauhan, ada yang mengkhawatirkannya, ada yang menunggu apa yang akan terjadi, dan ada yang berharap keajaiban akan turun untuk menghentikan bencana yang akan datang. Dan ketika jarum jam bergerak mendekati waktu kemunculan Agus Botak, semua orang menahan napas. Tanah terminal seakan ikut bergetar oleh ketegangan yang semakin menebal. Tidak ada jalan kembali bagi Rehan. Lingkaran ketakutan yang selama ini mengurung para sopir kini semakin mengecil, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Namun kali ini, lingkaran itu akan segera pecah. Entah menjadi kebebasan, atau awal kehancuran yang lebih besar. Malam perlahan turun, menyelimuti terminal Rambung dengan bayangan yang memanjang di antara deretan bas yang mulai istirahat. Lampu-lampu kuning redup bergoyang tertiup angin, menciptakan suasana yang membuat sebagian besar orang enggan berlama-lama. Tapi bagi Rehan, inilah saat yang tepat. Kesunyian malam akan menjadi sekutunya. Tidak ada kerumunan, tidak ada sorakan, dan tidak ada kemungkinan orang lain terseret ke dalam bahaya. Ia hanya ingin satu hal, menghentikan teror Agus Botak tanpa menimbulkan keributan yang bisa merugikan pamannya atau para sopir lain. Ia berdiri di depan bas Paman Darto, mengatur napas perlahan sambil menyusun strategi di kepala. Rehan tahu, Agus Botak selalu datang dalam kondisi penuh percaya diri, memanfaatkan reputasinya untuk menakut-nakuti orang. Tetapi malam ini, Rehan tidak akan menunggu. Ia akan mengambil langkah lebih dulu. Dengan menguasai tempat dan waktu,
ia berharap dapat memutus kendali psikologis Agus sebelum pertarungan fisik terjadi. Rehan memejamkan mata, mengingat kembali teknik kungfu yang ia pelajari bertahun-tahun, pernapasan, ketenangan, dan gerakan cepat yang efisien. Dari kejauhan, Paman Darto memperhatikannya dengan cemas. "Nak, kau yakin dengan cara ini?" Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara angin. Rehan menoleh sebentar, memberikan senyum kecil yang lebih banyak berisi keyakinan daripada ketenangan. "Percayalah, Paman, Rehan takkan biarkan terminal ini jadi medan perang. Rehan akan atur semuanya." Paman Darto masih terlihat ragu, tetapi ia tidak lagi melarang. Ada sesuatu dalam tatapan Rehan malam itu, kombinasi antara keberanian dan ketegasan, yang membuatnya percaya bahwa pemuda itu telah memikirkan segalanya. Rehan kemudian bergerak cepat ke sudut terminal yang lebih gelap. Di sanalah rencananya dimulai. Ia menempatkan dirinya di area yang hanya memiliki satu akses masuk, memastikan siapapun yang mendekat akan terlihat lebih dulu. Ia juga memeriksa permukaan lantai, tidak terlalu licin, cukup luas untuk bertarung, dan jauh dari bas atau barang-barang yang bisa dirusak. Ia tidak ingin pertarungan ini merugikan orang lain. "Di sini saja," gumamnya, memastikan semua sesuai rencana. Beberapa sopir yang masih tersisa memandang Rehan dari jauh, tetapi tidak ada yang berani mendekat atau bertanya. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Aroma ketegangan menggantung di udara seperti kabut tipis. Mereka bisa merasakan perubahan kecil dalam sikap Rehan, ketenangan yang justru terasa menggetarkan. Seolah ia telah berubah menjadi seseorang yang sangat siap menghadapi apapun. Ketika jarum jam mendekati pukul 9 malam, suara langkah berat terdengar dari arah pintu terminal. Suara itu lambat, namun mantap, seakan pemiliknya tahu bahwa setiap hentakan mampu membuat orang lain gemetar. Rehan membuka matanya, menarik napas panjang, dan menatap ke arah datangnya suara. Siluet seorang pria botak perlahan muncul, disertai dua anak buahnya. Agus botak telah tiba, tepat seperti yang Rehan prediksi. Tetapi malam itu, Agus tidak datang dengan amarah meledak-ledak seperti biasanya. Ada ekspresi penasaran sekaligus murka yang terpendam. "Kau pikir kau hebat? Hah? Anak muda, sok jagoan," gumam Agus sambil melangkah lebih dekat. Namun Rehan tetap diam, memandangnya dengan mata yang tenang namun tajam. Dalam hening malam yang menegang itu, semua orang, bahkan angin, terasa berhenti sejenak. Rehan tahu inilah awalnya, strategi sudah disusun, keberanian sudah bulat, dan malam sudah menjadi saksi. Ia tidak akan mundur, ia telah memilih waktu, tempat, dan cara. Dan sekarang, ia hanya menunggu satu hal, langkah pertama dari musuh yang selama ini menguasai terminal dengan rasa takut. Malam sepi itu akan menentukan segalanya. Pertemuan di depan gudang terminal terjadi jauh lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Begitu mendengar bahwa Rehan menantangnya secara tidak langsung dengan berhenti menghindar, Agus botak langsung naik pitam. Baginya, itu bukan sekadar penghinaan, itu adalah serangan terhadap reputasinya sebagai penguasa terminal. Dalam benaknya, Rehan harus diberi pelajaran yang bisa membuat siapapun tidak berani menantangnya lagi. Ia berjalan cepat menuju gudang terminal, langkahnya berat dan bergema, diikuti dua anak buah yang terlihat sama tegangnya. Beberapa sopir dan kernet yang masih berada di terminal segera mundur ke tepian, namun mereka tidak bisa memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam aura malam itu yang membuat mereka tahu, ini bukan perkelahian biasa. Mereka saling berbisik, sebagian khawatir, sebagian lagi memendam harapan bahwa teror Agus mungkin akan berakhir malam ini. Namun ketakutan tetap mendominasi, karena siapapun tahu, mengganggu harga diri Agus berarti mengundang badai. Rehan sudah berdiri di depan gudang sebelum Agus tiba. Tubuhnya tegak, kedua tangannya santai di samping, tetapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu, sekalipun ia punya kemampuan bela diri, ia tidak boleh meremehkan Agus. Pria botak itu memang kasar dan bertindak semena-mena, tetapi pengalamannya dalam dunia jalanan bukan hal kecil. Rehan menyadari bahwa malam ini ia bertarung bukan demi ego, melainkan demi martabat paman dan para pekerja terminal yang selama ini dikekang oleh ketakutan. Ketika Agus botak muncul, suasana seolah berubah. Udara menjadi lebih berat, dan beberapa kernet bahkan menahan napas. Agus menatap Rehan dengan mata yang hampir berapi-api. "Kau, anak kurang ajar," teriaknya, suaranya bergemuruh seperti guntur. "Kau berani permalukan aku di depan orang banyak. Berani ikut campur urusan orang tua.
Kau pikir kau siapa? Rehan tetap tidak bergerak. Aku hanya membela paman dan orang-orang yang kau sakiti. Kalau kau merasa dihina hanya karena aku berdiri melindungi keluarga, maka mungkin selama ini kau terlalu percaya diri dengan ketakutan orang lain. Kalimat itu membuat beberapa sopir terpaku. Tak pernah ada yang berbicara seperti itu kepada Agus. Bahkan angin malam pun terasa seperti berhenti sejenak, menunggu ledakan berikutnya. Wajah Agus memerah, urat lehernya menegang. Tanpa buang waktu, ia melangkah maju dan menunjuk dada Rehan dengan kasar. Baik, kalau itu maumu, kita selesaikan malam ini. Di depan semua orang, aku mau lihat, seberapa jauh nyalimu ketika aku remukkan tulangmu. Anak buahnya bersiap, namun Agus mengangkat tangan, menandakan ia ingin melakukannya sendiri. Ego itu terlalu besar untuk berbagi. Beberapa sopir mencoba menahan, namun keberanian mereka tidak sebanding dengan ketegangan yang melingkar. Bang, sudahlah, jangan di sini, bisik salah satu sopir dengan suara gemetar. Namun tidak ada yang benar-benar menghentikan. Mereka hanya bisa menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Gudang terminal yang biasanya menjadi tempat penyimpanan peralatan kini menjadi arena tak resmi yang penuh aura mencekam. Rehan menatap Agus tanpa gentar, meski detak jantungnya kencang. Ia merasakan bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Kalau perkelahian ini menghentikan, kau dari memalak paman dan sopir lain, aku siap, katanya tegas. Kata-kata itu bukan hanya deklarasi keberanian, tetapi janji. Di bawah cahaya lampu gudang yang redup, dua sosok itu berdiri berhadapan. Para saksi menahan napas. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, tetapi satu hal pasti, malam ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan harga diri, keadilan, dan masa depan terminal itu sendiri. Dan semuanya dimulai dari tantangan yang kini terbuka lebar, di depan semua orang. Begitu tantangan diumumkan secara tidak langsung oleh keberanian Rehan, Agus Botak tak menunggu lebih lama. Dengan teriakan penuh amarah, ia langsung menerjang maju, tinjunya melayang besar dan kasar, seperti palu yang diayunkan tanpa kontrol. Para sopir tersentak mundur, beberapa bahkan menutup mulut mereka dengan tangan, takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun tepat sebelum pukulan itu mendarat, sosok Rehan berubah lincah, ia melangkah ke samping dengan gerakan lembut, hampir seperti angin yang menyingkir dari jalur ranting jatuh. Tubuh Agus terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan sesaat. Rehan tidak membalas dengan pukulan. Ia hanya mengarahkan tangannya ke punggung Agus, memberi sedikit dorongan yang membuat pria botak itu hampir jatuh. Gerakannya begitu elegan, begitu terukur, sehingga para penonton terpana. Mereka belum pernah melihat teknik seperti itu, halus namun sangat efektif. Agus yang terbiasa dengan perkelahian jalanan tidak siap menghadapi seseorang yang bergerak dengan disiplin dan ketenangan seorang ahli kungfu. Menggeram frustasi, Agus kembali menyerang, kali ini dengan rangkaian pukulan yang lebih cepat dan liar. Tapi Rehan lagi-lagi menghindar, memutar tubuhnya dengan teknik dasar kungfu yang memanfaatkan kelenturan dan keseimbangan. Setiap pukulan Agus hanya mengenai udara kosong. Setiap langkah Rehan seolah menari, kakinya ringan, gerakannya mengalir, dan matanya tetap fokus seperti elang yang mengamati mangsanya, namun tanpa kebencian. Ia mempertahankan kendali penuh atas emosinya. Ketika Agus mencoba menyambar Rehan dengan serangan memeluk, Rehan menangkap pergelangan tangan lawannya dan memutar tubuhnya setengah lingkaran. Dalam sekejap, lengan Agus terkunci dalam teknik kuncian sederhana namun menyakitkan. Agus mengerang, lututnya sedikit goyah. Rehan menarik napas dalam-dalam, memastikan ia tidak menyakiti lebih dari yang diperlukan. Dengan tekanan ringan pada titik tertentu di bahu Agus, ia memaksa pria itu berlutut. Beberapa kernet terbelalak. Astaga, itu kungfu beneran, bisik salah satu dari mereka, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pertarungan itu bukan pertunjukan kekerasan, melainkan demonstrasi kemampuan yang dikontrol dengan sempurna. Rehan tidak mengejar kemenangan lewat pukulan, tapi melalui teknik menahan, mengalihkan, dan melumpuhkan gerakan lawan dengan cara yang bersih. Agus, yang merasa harga dirinya terinjak, mencoba bangkit lagi. Namun begitu ia mengangkat tubuhnya, Rehan memutar siku dan menahan dirinya di belakang Agus. Satu gerakan cepat membuat Agus terkunci sepenuhnya, kedua lengan tertekuk dalam posisi yang tak memungkinkan ia bergerak. Nafas Agus memburu, rasa panik mulai terlihat di wajahnya. Ia berusaha meronta, namun semua langkahnya diantisipasi, semua gerakannya dipatahkan tanpa kekerasan berlebih.
Cukup, Bang, ucap Rehan dengan suara tenang, namun tegas. Jangan paksa lagi. Kalimat itu tidak mengandung ancaman, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Para sopir melihat sendiri, penguasa terminal yang selama ini ditakuti, kini tak berdaya di bawah kuncian seorang pemuda yang selama ini tampak biasa saja. Agus akhirnya kehabisan tenaga, napasnya berat, pundaknya jatuh. Rehan perlahan melepas kuncian, tetapi tetap berjaga, memastikan Agus tidak melakukan serangan kejutan. Dan yang mengejutkan semua orang, Agus tidak bangkit lagi. Ia terduduk, kedua tangannya gemetar, bukan karena cedera, tetapi karena rasa malu dan kekalahan yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, di bawah lampu terminal yang redup, pertarungan tidak berakhir dengan darah atau kekerasan brutal. Pertarungan itu berakhir dengan elegansi, dengan pengendalian diri, disiplin, dan keberanian seorang pemuda yang menolak menggunakan kekuatan untuk menghancurkan, tetapi untuk menghentikan ketidakadilan. Terminal Rambung telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, keangkuhan tumbang tanpa satu pun pukulan balasan. Dan semua orang tahu, setelah malam itu, tidak ada yang akan sama lagi. Agus botak terduduk lama di lantai beton gudang terminal, napasnya masih tersengal, tetapi bukan karena luka, melainkan rasa malu yang menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Di sekelilingnya, para sopir dan kernet menatap dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lelaki yang selama ini mereka takuti, lelaki yang merasa dirinya paling berkuasa di setiap sudut terminal Rambung, kini terkulai tak berdaya di hadapan seorang pemuda yang tubuhnya bahkan tidak sebesar dirinya. Reputasi yang ia bangun dari intimidasi bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Rehan tidak bersorak, tidak juga menatap dengan kesombongan. Ia hanya berdiri tenang, menjaga jarak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah membuat lawan terluka, melainkan menunjukkan batasan agar ketidakadilan tidak terus hidup. Para sopir melihat hal itu dalam tatapannya, sebuah keberanian yang tidak meledak-ledak, tetapi mantap dan menghormati. Justru sikap itulah yang membuat mereka semakin terkesima. Suasana di terminal berubah perlahan. Beberapa sopir yang sebelumnya selalu menghindari kontak mata dengan Agus kini berdiri lebih dekat, seakan keberanian Rehan memberikan mereka hak baru untuk menegakkan punggung. Mereka saling pandang, lalu melihat Agus yang kini terdiam dengan rahang mengeras menahan rasa malu. Mata-mata itu tidak lagi memantulkan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, terminal terasa memiliki ruang untuk bernapas. Agus mencoba bangkit, namun lututnya goyah. Salah satu anak buahnya hendak menolong, tetapi ia menepis kasar. "Jangan sentuh aku," gumamnya serak. Tatapannya jatuh pada Rehan, bukan dengan kebencian membabi buta seperti sebelumnya, tetapi dengan kesadaran pahit bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Ia mengertakkan gigi, merasakan betapa kosongnya kekuasaan yang dibangun dari rasa takut ketika seseorang berani menolaknya. "Jangan kira kau menang karena kau hebat," katanya dengan suara yang berusaha tetap tegas, namun retak. "Kau menang karena aku lengah." Meski ucapan itu terdengar mencoba mempertahankan sisa harga diri, semua orang tahu kebenaran yang terjadi. Agus kalah telak. Tubuhnya, tekniknya, bahkan mentalnya sudah dipatahkan oleh ketenangan Rehan. Tak ada alasan yang bisa menyembunyikan kenyataan itu. Namun sebelum keheningan berubah menjadi ketegangan lain, salah satu sopir senior melangkah maju. "Gak usah cari alasan, Gus," katanya pelan namun tegas. "Selama ini kau bikin hidup orang susah. Kau pikir terminal ini milikmu. Kau pikir kami diam karena hormat. Tidak, kami diam karena takut. Dan malam ini, ketakutan itu sudah selesai." Beberapa sopir lain mengangguk, perlahan namun mantap. Suara mereka yang dulu tenggelam kini mulai muncul kembali. Agus menatap mereka satu per satu. Tatapan itu tidak lagi mengancam, lebih seperti seseorang yang baru menyadari bahwa singgasananya hanyalah bangku reyot yang bisa rubuh kapan saja. Ketika ia akhirnya berdiri dengan susah payah dan berjalan pergi bersama anak buahnya, tidak satu pun sopir yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menghindar, justru mereka berdiri tegak, seakan ingin memastikan bahwa kepergian itu adalah penutup bagi babak kelam yang sudah terlalu lama berlangsung. Rehan menarik napas panjang, merasakan berat yang perlahan terangkat dari dadanya. Ia tidak merasa bangga berlebihan, tetapi ada kelegaan, karena ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Ketika para sopir mendekatinya, beberapa menepuk bahunya, beberapa menyalami tangannya, dan beberapa hanya menatapnya dengan rasa hormat yang tulus.
Mereka menjadi saksi perubahan itu. Ada seseorang yang akhirnya berdiri tegak, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pemburu masalah, tetapi sebagai penyeimbang ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Dan malam itu, terminal Rambung berubah. Bukan karena perkelahian, bukan karena kekerasan, tetapi karena keberanian seorang pemuda yang memutus rantai ketakutan. Semua orang tahu, setelah kejatuhan sang pemalak, masa depan terminal akan diarahkan oleh sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang selama ini hanya mereka bayangkan di dalam hati. Sejak kekalahan memalukan malam itu, sosok Agus Botak menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada yang melihatnya di warung kopi, tidak ada yang mendengar suara bentakannya di pintu masuk terminal, bahkan anak buahnya memilih menjauh dan tak pernah muncul lagi. Kepergiannya menimbulkan keheningan yang aneh pada awalnya, seperti setelah badai besar yang tiba-tiba mereda. Namun lama-kelamaan, keheningan itu berubah menjadi ketentraman yang sudah lama dirindukan para sopir. Terminal Rambung kembali bergerak sesuai ritme biasanya, suara mesin bas yang panas dan menderu, teriakan kernet memanggil penumpang, aroma minyak dan debu yang bercampur dengan wangi jagung rebus dari pedagang kaki lima. Bedanya, suasana malam itu tidak lagi dibayangi kekhawatiran. Setiap sopir kini berjalan dengan langkah yang lebih mantap, seolah beban lama yang menindih bahu mereka akhirnya terangkat. Mereka tak perlu lagi menengok ke belakang, takut melihat Agus berdiri sambil mengetuk helm dengan tatapan haus uang. Di warung kopi ujung terminal, pembicaraan sopir-sopir perlahan berubah. Jika dulu yang dibicarakan adalah bagaimana menghindari Agus atau berapa banyak uang yang dipalak hari ini, kini yang terdengar adalah tawa ringan, candaan receh khas perantauan, dan rencana-rencana kecil tentang perbaikan armada mereka. Akhirnya bisa ngopi sambil tarik napas, ujar salah seorang sopir, membuat yang lain mengangguk lega. Perubahan terbesar terlihat ketika beberapa sopir mulai mengambil inisiatif untuk membentuk kelompok kecil yang mereka sebut Persatuan Rambung. Kelompok itu tidak resmi, tidak memakai seragam atau lambang, namun berisi orang-orang yang sepakat untuk saling menjaga. Tidak akan ada lagi yang dibiarkan menghadapi masalah sendirian. Mereka sepakat bahwa terminal ini harus menjadi tempat kerja yang layak, bukan sarang ketakutan. Dan nama Rehan muncul sebagai inspirasi dari persatuan baru itu. Rehan sendiri tetap bersikap rendah hati. Ia tetap membantu Paman Darto seperti biasa, memperbaiki baut bas, mengangkat barang, kadang ikut menjaga terminal saat malam. Namun di mata para sopir, Rehan kini bukan sekadar pemuda Batak yang datang dari luar kota untuk membantu keluarga. Ia telah menjadi simbol kekuatan yang lahir dari keberanian dan ketulusan. Banyak di antara mereka yang mulai mendekatinya, bukan karena ingin memuji, tetapi karena ingin belajar bagaimana menghadapi masalah dengan tenang. Sementara itu, Paman Darto tampak lebih cerah dari sebelumnya. Wajahnya yang dulu selalu diliputi kecemasan kini memancarkan kebanggaan setiap kali ia melihat keponakannya bekerja. "Terminal ini berutang banyak padamu, Nak," katanya suatu sore sambil menepuk bahu Rehan. Rehan hanya tersenyum, tak ingin menjadikan kejadian itu sebagai alasan untuk merasa di atas siapapun. Baginya, itu hanya tugas keluarga dan kemanusiaan. Namun perubahan di terminal tidak hanya terjadi pada orang-orangnya. Keamanan terminal pun mulai lebih tertata karena sopir-sopir kini berani berbicara kepada petugas ketika ada hal yang mencurigakan. Mereka tidak lagi takut melaporkan keributan. Para pedagang kecil yang dulu kerap dibentak atau dipalak kini bisa berjualan dengan damai. Mereka bahkan sering mengucapkan terima kasih kepada Rehan setiap kali ia lewat, dengan cara sederhana seperti memberikan air mineral atau sekotak makanan ringan. Dalam hitungan hari, terminal Rambung berubah dari tempat penuh ketegangan menjadi ruang kerja yang lebih manusiawi. Tidak sempurna, tentu saja, namanya terminal tetaplah terminal, dengan dinamika keras khas jalanan. Namun satu hal pasti, ketakutan sudah tidak lagi menjadi mata uang yang dipakai untuk hidup di sana. Semua itu dimulai dari satu pertarungan malam, dan satu pemuda yang memilih berdiri tegak ketika yang lain menunduk. Dan meski Agus Botak masih menghilang dan tak ada yang tahu apakah ia akan kembali, para sopir kini lebih siap dari sebelumnya. Persatuan sudah terbentuk, keberanian sudah tumbuh, dan semangat baru telah menyebar ke setiap sudut terminal. Terminal Rambung akhirnya bernafas kembali, lebih lega, lebih kuat, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru setengah naik dan kabut tipis masih menggantung di sekitar terminal, sosok yang lama hilang itu akhirnya muncul. Agus Botak berjalan perlahan dari arah gerbang masuk, tanpa anak buah, tanpa sorakan,
tanpa langkah congkak yang dulu menjadi ciri khasnya. Kepalanya tertunduk, bahunya sedikit melorot, dan tatapannya kosong seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk panjang. Kehadirannya membuat para sopir spontan diam. Gelas kopi berhenti di udara, rokok hampir jatuh dari jari, dan suara terminal seketika mereda. Tak ada yang mendekat, mereka menunggu, ingin tahu apakah Agus kembali sebagai ancaman lama, atau sebagai seseorang yang telah tumbang dan berubah. Agus berjalan melewati deretan bas dengan langkah berat, seperti setiap tapaknya adalah batu besar yang harus ia pikul. Ketika bertemu tatapan seseorang, ia tidak membalas dengan sinis seperti biasanya, justru ia cepat-cepat memalingkan wajah, seolah malu mengakui masa lalunya. Desas-desus mulai beredar cepat. Kupikir dia keluar kota, bisik seorang sopir. Mungkin dia nyesal, jawab yang lain. Ada juga yang menambahkan, atau dia takut sama Rehan, mana tahu dia balik cuma mau minta maaf diam-diam. Tidak ada yang tahu kebenarannya, namun yang jelas, aura mengancam yang dulu berkuasa di terminal itu kini telah menguap sepenuhnya. Agus terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Agus akhirnya berhenti di dekat gudang tempat ia dulu dipermalukan. Ia memegang lengannya sendiri, seperti mencoba menahan dingin yang tidak ada. Dari kejauhan, Rehan memperhatikannya sambil mengangkat karung barang ke atas bas. Paman Darto memberi isyarat halus agar Rehan berhati-hati, tetapi Rehan menggeleng perlahan. Ia merasa bahwa yang berdiri di sana bukan lagi sosok pemalak yang ia hadapi malam itu, melainkan seorang pria yang sedang mencari jati dirinya setelah reputasinya runtuh. Ketika Rehan mendekat, Agus tidak mengangkat kepalanya. "Aku tidak lagi ganggu pamanmu," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Tak ganggu siapa-siapa lagi." Suaranya serak, seperti seseorang yang telah banyak berkawan dengan penyesalan. Namun ia tidak meminta maaf secara langsung, mungkin karena kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan oleh seseorang yang hidup bertahun-tahun dalam dunia ego dan kekerasan. Tapi keputusan itu, sekecil apapun, cukup untuk mengubah arah hidupnya. Rehan menatapnya, tanpa amarah. "Baik kalau begitu," jawabnya simpel. Ia tidak menghakimi, tidak pula memuji. Ia hanya menerima keputusan itu sebagai pertanda bahwa perubahan, bagaimanapun kecilnya, tetaplah perubahan. Agus mengangguk perlahan, sebuah anggukan yang terasa lebih jujur daripada kata-kata maaf manapun. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh dari terminal dengan langkah yang masih goyah, tetapi tidak lagi dipenuhi kemarahan. Ketika sosoknya semakin jauh, para sopir mulai berbicara kembali. Sebagian percaya bahwa Agus benar-benar menyesal, bahwa kekalahan itu membuka matanya dan membuatnya sadar bahwa hidup dengan menindas hanya akan berakhir dengan kehancuran. Sebagian lainnya lebih sinis, menganggap Agus berubah bukan karena hati, tetapi karena takut pada kemampuan Rehan yang membuatnya tersungkur tanpa perlawanan berarti. Namun terlepas dari alasan di balik perubahan itu, satu hal pasti, ia tidak lagi kembali untuk memalak atau menebar teror. Dan bagi terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan, itu sudah lebih dari cukup. Terminal Rambung kini benar-benar merasakan kedamaian, kedamaian yang tidak rapuh, karena sudah didukung oleh persatuan yang terbentuk sebelumnya. Di pagi itu, ketika kehidupan kembali bergerak, tidak ada yang tahu apakah Agus sedang menuju pertobatan atau hanya melarikan diri dari masa lalunya. Tapi semua sepakat bahwa babak kelam telah usai. Dan Rehan, entah disadari atau tidak, telah menjadi pusat perubahan yang menggerakkan cerita ini menuju akhir yang lebih terang. Hari-hari setelah kepergian Agus Botak menjadi babak baru bagi terminal Rambung. Tidak lagi terdengar bisik-bisik ketakutan setiap kali ada langkah berat mendekat. Tidak ada lagi wajah-wajah pucat sopir yang mencoba menyembunyikan uang receh mereka agar tak dirampas. Terminal itu kini berdiri sebagai ruang yang lebih manusiawi, dan di tengah-tengah perubahan itu, nama Rehan disebut dengan rasa hormat yang tulus. Para sopir kini melihat Rehan sebagai sosok yang berbeda. Bukan sebagai petarung, bukan sebagai jagoan, tetapi sebagai pemuda Batak yang membawa keberanian dengan cara yang benar, keberanian yang diperuntukkan untuk melindungi, bukan menjatuhkan. Setiap kali ia melintas membawa alat atau menolong Paman Darto, para sopir menepuk bahunya atau mengangguk hormat. Mereka tahu bahwa ketenangan terminal hari ini tidak akan ada tanpa keberaniannya pada malam penuh ketegangan itu. Paman Darto, yang dulu selalu dibayangi kekhawatiran, kini menjalani hari-harinya dengan dada lebih lapang. Ia sering memperhatikan Rehan dari jauh, pemuda yang dulu ia khawatirkan justru menjadi tumpuan harapan bagi banyak orang. "Kau memang darah Batak sejati, Nak,"
katanya suatu sore dengan suara bergetar bangga. Rehan hanya tertawa kecil, merasa bahwa ia hanya melakukan kewajiban seorang keluarga. Tetapi di mata Paman Darto, ia telah menjadi lebih dari itu. Terminal Rambung kini bergerak dengan ritme yang lebih hangat. Sopir-sopir saling membantu tanpa merasa terancam, pedagang kecil bisa menjajakan dagangan tanpa khawatir akan tangan-tangan serakah, dan para kernet mulai merasakan bahwa tempat ini bisa menjadi rumah kedua yang aman bagi mereka. Keberanian Rehan bukan hanya mengusir ketakutan, tetapi menumbuhkan solidaritas yang telah lama hilang. Kadang, ketika malam mulai turun dan suara terminal mereda, Rehan duduk di bangku tua dekat pos keamanan sambil memandangi lampu-lampu jalan yang berkelip. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepulangannya untuk membantu keluarga akan menjadi titik balik bagi banyak orang. Tetapi ia juga tahu bahwa dirinya hanya pemicu, perubahan sesungguhnya datang dari hati semua sopir yang mulai bersatu dan tidak lagi tunduk pada ketidakadilan. Beberapa sopir bahkan sering bercerita ke pendatang baru tentang kejadian malam itu, bukan dengan nada sensasional, tetapi sebagai kisah tentang perlawanan yang dilakukan dengan ketenangan dan kehormatan. Itu anak Batak yang bikin terminal ini aman, kata mereka sambil menunjuk Rehan yang sedang sibuk bekerja. Cerita itu menyebar tanpa ia sadari, menjadikannya sosok yang dihormati karena tindakan, bukan omongan. Dan seiring waktu berjalan, harapan baru tumbuh di setiap sudut terminal. Harapan untuk masa depan yang lebih adil, lebih damai, dan lebih bersatu. Rehan mungkin tidak menganggap dirinya pahlawan, tetapi di hati orang-orang terminal, ia telah menjadi simbol bahwa keberanian tidak harus keras, cukup jujur dan dilakukan di saat yang tepat. Ia menjadi kebanggaan kecil bagi tanah Bataknya, membawa nilai-nilai kehormatan leluhur dalam tindakan sederhana namun berarti. Cerita pun berakhir di bawah senja yang memerah, ketika Rehan membantu Paman Darto menutup pintu bas terakhir malam itu. Terminal Rambung tersenyum dalam keheningan damai, dan para sopir tahu bahwa selama mereka menjaga persatuan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up